Selamat berjumpa kembali bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang FPB dan KPK. Oke, pada materi FPB dan KPK ini terdapat 4 topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kelipatan dan faktor bilangan, lalu kelipatan persekutuan dan faktor persekutuan dua bilangan, dan kemudian faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Dan yang terakhir adalah menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan FPB dan KPK. Mari kita mulai video pembahasannya agar kalian dapat mempelajari materi ini dengan baik. Saya akan pandu dengan videonya secara bertahap, sehingga kita mulai dulu dari kelipatan dan faktor bilangan. Oke, yang pertama adalah kelipatan dan faktor bilangan. Nah, setelah ini kita akan bahas dulu dari kelipatan bilangan. Ya, kelipatan bilangan. Apa itu kelipatan bilangan? Kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli, yaitu bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut ini. A few moments later, a few inches later. Saya akan mencari kelipatan dari bilangan 2. Yang pertama, bilangan 2 ini harus kita kalikan dengan bilangan asli, yaitu sebagai berikut. 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 4 sama dengan 8. 2 kali 5 sama dengan 10. Dan seterusnya. Jadi, bilangan kelipatan 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kita akan coba lagi dengan contoh yang lain. Sekarang kita akan mencari bilangan kelipatan 4. Berapa aja? Kita lihat. 4 kali 1 sama dengan 4. 4 kali 2 sama dengan 8. 4 kali 3 sama dengan 12. 4 kali 4 sama dengan 16. 4 kali 5 sama dengan 20. 4 kali 6 sama dengan 24.
dan seterusnya. Maka bilangan kelipatan 4 adalah 4, 8, 12, 16, 20, 24. Gimana? Sudah mulai paham atau belum? Kalau belum, kita coba lagi contoh berikutnya. Sekarang kita lihat contohnya adalah bilangan kelipatan 10. Nah, ini angkanya sudah mulai besar. 10 kali 1 sama dengan 10. 10 kali 2 sama dengan 20. 10 kali 3 sama dengan 30. 10 kali 4 sama dengan 40. 10 kali 5 sama dengan 50 dan seterusnya. Maka bilangan kelipatan 10 adalah 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Masih bingung? Atau sudah mulai jelas? Satu contoh lagi. Sekarang kita akan mencari bilangan kelipatan 40. Kali 1 sama dengan 40. 40 kali 2 sama dengan 80. 40 kali 3 sama dengan 120. 40 kali 4 sama dengan 160. 40 kali 5 sama dengan 200 dan seterusnya. Maka bilangan kelipatan dari 40 adalah 40, 80, 120, 160 dan 200. Nah, ini adalah yang dinamakan dengan kelipatan bilangan. Semoga kalian sudah paham dengan beberapa contoh yang saya berikan tadi. Oke, yang berikutnya setelah tadi kita belajar kelipatan bilangan adalah faktor bilangan. Nah, apa itu faktor bilangan? Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Jadi, faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Kita akan coba mencari faktor dari 4. Faktor dari 4. Yang pertama, 1 faktor dari 4. Karena 4 dibagi 1 sama dengan 4. Lalu 2 adalah faktor dari 4. Karena 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian 3 bisa tidak? Tidak, karena 4 tidak bisa dibagi 3. Maka kita langsung ke 4. 4 adalah faktor dari 4. Karena 4 dibagi 4 sama dengan 1. Nah,
Kalau sudah begini, bagaimana? Sudah habis. Ya sudah, berarti faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Jadi faktor dari 4 adalah 1, 2, dan 4. Kita ke contoh berikutnya supaya kalian lebih paham. Sekarang faktor dari 6. Oke, kita cari 1 faktor dari 6 karena 6 dibagi 1 sama dengan 6. Kemudian 2 faktor dari 6 karena 6 dibagi 2 adalah 3. Kemudian 3 adalah faktor dari 6 karena 6 bagi 3 adalah 2. Dan kemudian 4 adalah faktor dari 6? Bukan, karena 6 tidak bisa dibagi 4. Lalu 5, apakah faktor dari 6? Tidak, karena 6 tidak bisa dibagi 5. Lalu kita langsung ke 6 adalah faktor dari 6 karena 6 dibagi 6 sama dengan 1. Maka faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, 6. Ini ya. Semoga kalian sudah mulai paham. Apa? Belum paham? Baik, saya berikan satu contoh lagi. Sekarang coba faktor dari 32. 1 faktor dari 32 karena 32 dibagi 1 sama dengan 32. Lalu 2 faktor dari 32 karena 32 dibagi 2 sama dengan 16. 3. Apakah bisa? Tidak, karena 32 tidak bisa dibagi 3. Kita ke 4. 4 faktor dari 32 karena 32 dibagi 4 hasilnya 8. 5 tidak bisa karena 32 tidak bisa dibagi 5. 6 tidak bisa karena 32 tidak bisa dibagi 6. Begitu pula 7 juga tidak bisa dibagi 32 tidak bisa dibagi 7. 8 faktor dari 32 karena
32 dibagi 8 adalah 4. Lalu setelah ini 9 tidak bisa, 10 tidak bisa juga, 11 tidak bisa, 12 tidak bisa, begitu pula 13, 14, dan 15. Maka yang bisa adalah 16. 16 faktor dari 32, karena 32 bagi 16 adalah 2. Kemudian terakhir adalah bilangan itu sendiri, 32. 32 adalah faktor dari 32, karena 32 dibagi 32 hasilnya 1. Maka faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32. Oke, sampai sini semoga sudah semakin paham ya tentang faktor bilangan. Sekali lagi saya ingatkan, faktor bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Oke, sampai di sini semoga penjelasan saya tentang faktor bilangan sudah cukup jelas. Dan kita akan menuju ke materi yang berikutnya. Oke, jika tadi kita sudah belajar tentang pelipatan bilangan dan faktor bilangan, maka sekarang kita akan menuju bilangan prima. Sebelumnya, apakah ada yang tahu bilangan prima itu apa? Ya, betul. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya mempunyai 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Saya ulangi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, kira-kira bilangan apa saja ya yang hanya mempunyai 2 faktor? Kita lihat. 2 itu adalah 2 kali 1. Maka faktor bilangannya faktor bilangan 2 adalah 1 dan 2. Berarti cuma 2 faktor. Kita lihat. 3 adalah 3 kali 1. Maka faktor bilangannya adalah 1 dan 3. Kemudian 5. Sebelum 5 kita ke 4 dulu. 4 itu adalah bisa 4 dikali 1. Lalu ada juga 2 dikali 2. Maka faktor bilangannya ada 4. Maka ini bukan bilangan prima. Kemudian 5 adalah 5 kali 1. Maka faktor bilangan 5 adalah
1 dan 5. Kemudian 6. Apakah 6 bilangan prima? Bukan. Kita lihat, 6 itu bukan bilangan prima karena bisa 6 kali 1 atau bisa juga 2 kali 3. Berarti bukan bilangan prima. 7 kali 1 berarti hanya 1 dan 7. Ini bilangan prima. Dan seterusnya. Berarti ingat kembali, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Maka itu bisa dikatakan bilangan prima. Semoga penjelasan saya cukup jelas ya. Dan kita akan menuju ke materi yang berikutnya. A few moments later. Oke. Sekarang kita masuk ke kelipatan persekutuan 2 bilangan. Nah, kelipatan persekutuan 2 bilangan ini adalah bilangan-bilangan yang sama dari kelipatan 2 bilangan tersebut. Apa tadi? Kelipatan persekutuan 2 bilangan adalah bilangan-bilangan yang sama dari kelipatan 2 bilangan tersebut. Bingung? Kita lihat contoh. Pertama, kita akan mencari kelipatan persekutuan 2 bilangan pada bilangan 2 dan 3. Oke. Kita mulai dari 2. 2 itu kelipatan 2 itu adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan seterusnya. Kemudian 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mencari bilangan-bilangan yang sama dari kelipatan-kelipatan ini. Di sini yang sama adalah 6 dan 6. Lalu 12 dan 12. Kemudian ada lagi 18 dan 18. Maka bilangan kelipatan yang sama dari kelipatan 2 dan 3 adalah bilangan yang sama adalah 6, 12, dan 18. Jadi seperti ini ya kalau mencari kelipatan persekutuan dari 2 bilangan. Oke, sekarang kita lihat dulu ke contoh yang lain agar kalian bisa lebih paham. Sekarang kita akan mencari bilangan kelipatan
4 dan 5. 4 dulu. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Kita lihat ada bilangan berapa saja yang sama. Lalu ada lagi 40. Maka bilangan yang sama dan 40. Sampai sini apakah sudah mulai paham? Jadi kelipatan persekutuan dua bilangan itu adalah bilangan-bilangan yang sama dari dua kelipatan bilangan ini. Itu ya. Semoga penjelasannya cukup membuat kalian paham. Jika masih bingung, kalian bisa memutar kembali video ini. Oke, yang berikutnya adalah faktor persekutuan dua bilangan. Faktor persekutuan dua bilangan adalah bilangan-bilangan yang sama dari faktor dua bilangan tersebut. Saya ulangi lagi. Faktor persekutuan dua bilangan adalah bilangan-bilangan yang sama dari faktor dua bilangan tersebut. Supaya paham, kita lihat contohnya. Sekarang kita akan cari faktor dari dua belas dan faktor dari 16. Ingat lagi, faktor itu adalah bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut. Faktor dari 12 itu berapa aja? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Betul tidak? Kemudian faktor dari 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Karena ada dua angka yang sama di tengah, 4 kali 4, maka kalian boleh menuliskannya 1 kali saja. Kita lihat. Bilangan yang sama ada berapa aja? Ini sama, 1, 2, dan 4. Maka bilangan yang sama dari 12 dan 16 adalah 1, 2, dan 4. Itu ya, faktor persekutuan dua bilangan. Apakah sudah mulai paham? Jika belum, kita lihat contoh berikutnya. Sekarang faktor dari
10 dan 15. Ayo, faktor dari 10 berapa aja? 1, 2, 5, 10. Sedangkan 15, 1, 3, 5, 15. Nah, sekarang yang sama bilangan berapa aja? 1 dan 5. Maka bilangan yang sama adalah 1 dan 5. Gitu ya. Apakah sudah mulai paham? Jika belum, saya berikan satu contoh lagi. Faktor dari 20 dan 50. Kita lihat. 20 itu adalah 1, 2, 4, 5, 10, 20. Kemudian faktor dari 50, 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Maka bilangan-bilangan yang sama adalah 2, 5, 10. Maka bilangan-bilangan yang sama adalah 2, 5, dan 10. Oke, sampai sini semoga sudah makin membuat kalian jelas ya tentang faktor persekutuan dua bilangan. Later, 2 hours later. Nah, yang berikutnya adalah FPB. Tapi sebelum kita ke FPB, kita harus tahu dulu apa itu faktorisasi prima. Suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai perkalian faktor-faktor prima berpangkat. Bentuk perkalian itu dinamakan faktorisasi prima. Sekali lagi ya. Suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai perkalian faktor-faktor prima berpangkat. Bentuk perkalian tersebut dinamakan faktorisasi prima. Contohnya adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 3. Tapi ingat, 2 pangkat 3 itu adalah 2 dikali 2 dikali 2. 2 pangkat 3 itu adalah 8 hasilnya, bukan 6. 2 pangkat 3 bukan 6. Ingat, saya banyak menemui kasus siswa terbalik. Jadi 2 pangkat 3 mereka pada menjawabnya 6 karena mereka pikir 2 pangkat 3 itu 2 kali 3, tapi itu salah. Yang benar 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2 yang hasilnya adalah 8. Ini yang dinamakan faktorisasi prima. Jadi faktorisasi prima itu adalah bilangan yang dinyatakan sebagai perkalian faktor-faktor prima berpangkat. Ya. Semoga ini cukup jelas, dan ingat, jangan sampai kebalik. Banyak sekali yang terbalik, dan saya ingatkan supaya kalian teliti dalam mengerjakan bilangan berpangkat-pangkat ini.
Jika kalian sudah paham, kita akan melanjutkan materinya ke FPB. Oke, jika tadi kita membahas tentang definisi dari faktorisasi prima, kita sekarang coba untuk mengerjakan dan mencari faktorisasi prima. Perhatikan contoh berikut. Sekarang ada bilangan 70. Nah, kita bisa mencari faktorisasi prima dari 70 dengan menggunakan pohon faktor. Yang di sebelah kiri harus selalu diisi dengan bilangan prima terkecil, dimulai dari 2. Untuk mengisi yang sebelah kanan, kita harus membagi bilangan ini 70 dengan bilangan primanya 2. 70 dibagi 2, hasilnya berapa? Betul, 35. Nah, kemudian jangan di sini, tapi ke sini. Nah, kita lanjutkan. 2. Apakah 35 bisa dibagi 2? Tidak, maka tidak boleh tulis di sini. Kita naik bilangan primanya setelah 2 berapa? 3. Bisakah 35 dibagi 3? Tidak. Maka tidak bisa dituliskan 3 di sini. Kita naik bilangan prima setelah 3 berapa? Ya betul, 5. Maka 35 bisa dibagi 5 ya. Kita tulis di sini. Berapakah 35 dibagi 5? Betul, hasilnya 7. Maka faktorisasi prima dari 70 adalah 2 kali 5 kali 7. Inilah yang dinamakan faktorisasi prima dari bilangan 70. Sekarang kita lihat ke contoh berikutnya. 105. Kita cari faktorisasi prima dari 105. Kita mulai dari bilangan prima terkecil 2. Apakah 105 bisa dibagi 2? Tidak. Karena bilangan yang akhirannya 5 ada yang tidak bisa dibagi 2. Dan mungkin semuanya tidak bisa dibagi 2. Jadi kita naik ke 3. 105 dibagi 3 bisa. Yaitu kita tulis 3. Berapakah 105 dibagi 3? Betul. Jawabannya adalah 35. Nah, apakah masih bisa dibagi 3? Tidak. Maka naik ke 5. 35 dibagi 5 berapa hasilnya? Betul, 7. Maka faktorisasi prima dari 105 adalah 3, 5, dan 7. Sampai sini apakah sudah jelas? Kita lihat ke contoh berikutnya ya. Bilangan 420. Kita mulai dari 2. Berapakah 420 dibagi 2? Betul, 210. Masih bisa dibagi 2? Bisa. Berapakah ini? Berapakah 210 dibagi 2? Betul, 105. Nah, kemudian apakah 105 bisa dibagi 2?
Tidak. Tapi bisa dibagi 3. Berapakah 105 dibagi 3? Betul. 35. Kemudian 35 bisa dibagi 3? Tidak, tapi dibagi 5. Berapa hasilnya? Betul, 7. Maka faktorisasi prima dari 420 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5 kali 7, atau bisa juga 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7. Sampai sini apakah sudah mulai paham dan sudah jelas? Kalau sudah, kita akan melanjutkan ke FPB, mencari FPB dengan 2 cara. Oke, sekarang kita akan belajar mencari FPB dengan pohon faktor. Nah, ada langkah-langkah menentukan FPB dari 2 bilangan menggunakan pohon faktor. Yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari 2 bilangan tersebut menggunakan pohon faktor. Kemudian, FPB dari 2 bilangan tersebut diperoleh dari perkalian faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Supaya lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut. Tentukan FPB dari 12 dan 18. Kita cari dulu yang 12. 12 itu adalah, jangan lupa untuk memulai dari bilangan prima terkecil. 12 bisa dibagi 2, bisa 6. Kemudian 6 bisa dibagi 2, bisa 3 hasilnya. Maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3, atau 2 pangkat 2 kali 3. Kemudian 18 dibagi 2. 18 dibagi 2 bisa 9. Kemudian 9 bisa dibagi 2? Tidak. Maka naik ke 3. 9 bisa dibagi 3? Bisa 3. Maka faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3, atau 2 kali 3 pangkat 2. Nah, sekarang kita akan cari bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Lihat. Faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Di sini ada 2 pangkat 2 dengan 3. Lalu di sini ada 2 dan 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 dengan 2. Kira-kira yang lebih kecil adalah 2.
3 dengan 3 pangkat 2. Kira-kira yang terkecil adalah 3. Berarti 2 dan 3. Maka FPB-nya 2 dikali 3, hasilnya 6. Jadi ini contoh pertama mencari FPB dengan pohon faktor. Dari 20 dan 50. 20 dibagi 2. Berapa hasilnya? 10. 10 dibagi 2 hasilnya 5. Maka faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Sekarang kita ke 50. Bagi 2 hasilnya adalah 25. 25 bisa dibagi 2? Tidak. Bisa dibagi 3? Tidak. Bisa ini dibagi 5. 25 dibagi 5 adalah 5. Maka faktorisasi prima dari 50 adalah 2 kali 5 kali 5 atau 2 kali 5 pangkat 2. Sekarang faktor prima yang sama dengan pangkat terkecilnya adalah di sini ada 2 dan 2 pangkat 2. Maka yang kita ambil adalah 2. 5 dan 5 pangkat 2. Yang kita ambil adalah 5. Maka FPB-nya sama dengan 2 kali 5, hasilnya 10. Oke, ini adalah contoh kedua mencari FPB dengan cara pohon faktor. Jika sudah paham, kita akan cari dengan metode lain. Oke, berikutnya adalah menentukan FPB atau mencari FPB dengan teknik Sankeydan. Teknik Sankeydan bisa juga dikatakan teknik tabel. Kita lihat ya. Pertama kita akan mencari FPB dari 12 dan 18. Pertama-tama kita buat dulu tabel. Nah, pada kolom yang kiri ini diisi dengan bilangan prima mulai dari yang terkecil. Sedangkan ini kolom-kolom ini diisi hasil bagi bilangan ini dengan bilangan primanya. Kita mulai dari 2. 12 dibagi 2 hasilnya 6. 18 dibagi 2 hasilnya 9. Karena 12 bisa dibagi 2 dan 18 bisa dibagi 2, maka angka 2 di sini, bilangan prima ini kita lingkari. Kemudian kita teruskan di sini.
Jika dari dua bilangan ini masih ada yang bisa dibagi dua, maka di sini harus tetap bilangan primanya 2. 6 dibagi 2, 3. Nah, 9 bisa dibagi 2 tidak? Jika tidak, maka kita tuliskan kembali bilangan tersebut. Nah, karena 6 dan 9 ada yang tidak bisa dibagi 2, maka tidak perlu dilingkari. Kemudian kita teruskan ke sini. Jika 3 dan 9 masih bisa dibagi 2, maka di sini tuliskan 2. Tapi jika tidak bisa, maka naik bilangan primanya ke 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. 9 dibagi 3 hasilnya 3. Karena 3 dan 9 bisa dibagi 3, maka kita lingkari. Kemudian 1 dan 3 ada yang masih bisa dibagi 3, maka kita teruskan 3. 1 bisa dibagi 3. Jika tidak bisa, maka tuliskan kembali bilangannya 1. 3 dibagi 3 bisa, hasilnya 1. Tutup. Kalau sudah selesai, tutup. Maka FPB dari 12 dan 18 adalah kalian lihat angka atau bilangan prima yang dilingkari. Ada 1 dan 2. 2 dan 3 ini adalah bilangan prima yang dilingkari. Maka inilah FPB-nya. 2 dikali 3 hasilnya 6. Nah, kira-kira menurut kalian lebih mudah cara pohon faktor yang tadi atau sengkeran yang ini? Nah, supaya lebih jelas, kita lihat contoh yang berikut. FPB dari 16 dan 24. Pertama-tama kita cari dulu 16 dengan bilangan prima terkecil 2. 16 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 8. 24 bisa dibagi 2? Bisa, hasilnya 12. Karena 16 bisa dibagi 2 dan 24 bisa dibagi 2, kita lingkari. Kemudian 8 dan 12 masih bisa dibagi 2, maka kita tuliskan kembali bilangan primanya 2. 8 dibagi 2, 4. 12 dibagi 2, 6. Karena masih bisa 8 dan 12 masih bisa dibagi 2, kita lingkari lagi. 4 dan 6 masih bisa dibagi 2? Bisa. Tulis lagi. 4 dibagi 2, 2. 6 dibagi 2, 3. Dua-duanya masih bisa dibagi 2, kita lingkari. Kemudian 2 dan 3 ada yang masih bisa dibagi 2, kita tuliskan lagi. 2 dibagi 2, 1. 3 dibagi 2 tidak bisa, maka tuliskan kembali 3. Tidak dilingkari karena 3 tidak bisa dibagi 2. Nah, ini sekarang sudah tidak bisa dibagi 2, maka tulis bilangan primanya 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, hasilnya 1. Tetap turunkan lagi. 3 dibagi 3 bisa, hasilnya 1.
Kalau sudah selesai, ditutup. Nah, sekarang FPB-nya kita lihat yang dilingkari. Ini, dan ini berarti 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Ini adalah FPB dari 16 dan 24 dengan menggunakan Saigada. Silahkan kalian pahami dulu, karena FPB dan KPK ini materi yang bakal terpakai terus sampai nanti. Jika kalian masih belum paham, dapat diputar kembali videonya, diulang lagi. Dan jika sudah paham, kita akan melanjutkan ke materi berikutnya, yaitu KPK. Oke, jika tadi kita sudah belajar tentang FPB, maka sekarang kita belajar tentang mencari KPK dengan pohon faktor. Ada langkah-langkah menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor. Yang pertama, tentukan faktorisasi prima dari dua bilangan tersebut menggunakan pohon faktor. Lalu, KPK dari dua bilangan tersebut diperoleh dari perkalian semua faktor prima kedua bilangan tersebut. Jika ada faktor prima yang sama, pilihlah faktor prima dengan pangkat terbesar. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Tentukan KPK dari 18 dan 20. 18 bagi 2, 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak. Bagi 3, hasilnya 3 kali 3. 20 bagi 2, hasilnya 10. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Maka faktorisasi prima dari 18 adalah 2 kali 3 kali 3, atau 2 kali 3 pangkat 2. Sedangkan faktorisasi prima dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5, atau 2 pangkat 2 kali 5. Nah, ada faktor prima yang sama, yaitu 2. Maka kita pilih yang terbesar, yaitu 2 pangkat 2. Lalu kalikan dengan faktor prima yang lain. Jadi KPK dari 18 dan 20 adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 2 itu 4, dikali 3 pangkat 2 itu 9, dikali 5. Maka hasilnya adalah 180. Sudah cukup paham atau belum? Kalau belum, kita cari contoh yang lain. Mencari KPK dari 15 dan 20. Sekarang kita akan mencari KPK dari 12 dan 16.
12 dulu. 2 kali 6. Lalu 6 adalah 2 kali 3. 16. 2 kali 8. 8 itu 2 kali 4. 4 adalah 2 kali 2. Maka faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Faktorisasi prima dari 16 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 4. Di sini ada faktor prima yang sama, 2. Nah, kita pilih yang paling besar, yaitu antara 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 4 adalah 2 pangkat 4. Dikalikan 3. Maka hasilnya 2 pangkat 4 itu berapa? Bukan 8. Ingat, 2 pangkat 4 itu bukan 2 kali 4, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berapa? 16, betul. Dikali 3. Hasilnya adalah 48. Seperti ini ya. Jadi cara-cara mencari KPK dengan pohon faktor. Semoga sudah cukup jelas. Atau mau contoh lain? Boleh? Kita ke contoh lain. Tentukan KPK dari 24 dan 30. 24 itu adalah 2 kali 12. 12 itu adalah 2 kali 6. 6 itu adalah 2 kali 3. 30. 30 bagi 2 adalah 15. 15 itu adalah 3 kali 5. Maka faktorisasi prima dari 24 dan 30. 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. 30. 2 kali 3 kali 5. Ada 2 dan ada 2 pangkat 3. Kita ambil yang paling besar. Ya, 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Oke, berapa hasilnya? 2 pangkat 3, 8. 8 kali 3 kali 5, 120. Oke, kita sudah coba 3 contoh untuk pohon faktor. Silahkan dipahami. Jika masih ada yang belum paham, bisa diputar kembali. Oke, sekarang kita akan mencari KPK dengan teknik Sankeydan. Hampir sama dengan yang FVB, tapi untuk yang KPK caranya sedikit lebih berbeda. Kita lihat ya contohnya. Sekarang cari KPK dari 15 dan 20. Sama, kita buat tabelnya.
Kita mulai dari bilangan prima terkecil terlebih dahulu. 15 bisa dibagi 2. Jika tidak bisa, tuliskan kembali. 20 dibagi 2 bisa 10. 15 dan 10 ada yang masih bisa dibagi 2, maka tuliskan kembali 2. 15 dibagi 2 tidak bisa, tuliskan kembali. 10 dibagi 2 bisa, hasilnya 5. Kemudian 15 dan 5 sudah tidak bisa dibagi 3. 15 dan 5 sudah tidak bisa dibagi 2, maka dibagi 3. 15 dibagi 3 bisa. 5 dibagi 3 tidak bisa, maka tuliskan kembali 5. 5 dan 5 sudah tidak bisa dibagi 3, maka tuliskan bilangan prima 5. 5 dibagi 5 1. 5 dibagi 5 1. Nah, di sini kalau yang FVB tadi adalah yang dilingkari itu adalah FVB-nya. Untuk KPK adalah semua bilangan yang di sini, yang di kolom paling kiri, semuanya dikalikan. Maka KPK dari 15 dan 20 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Hasilnya adalah berapa? 60. Gitu ya. Sudah paham? Oh, belum ya? Kita coba contoh satu kali lagi. Cari KPK dari 36 dan 42. Oke, 36 dibagi 2. Ingat, selalu dimulai dari 2. 36 dibagi 2 18. 42 dibagi 2 21. 18 dan 21 ada yang masih bisa dibagi 2? Ada. 18 dibagi 2 9. 21 dibagi 2 tidak bisa. Tuliskan kembali 21. 9 dan 21 sudah tidak bisa dibagi 2, maka naik ke bilangan prima di atasnya 3. 9 dibagi 3 3. 21 dibagi 3 7. 3 dan 7 masih bisa dibagi 3, yaitu 3, berarti 3 lagi. 3 bagi 3 1. 7 dibagi 3 tidak bisa, maka turunkan 7. Nah, 1 dan 7 sudah tidak bisa dibagi 3, maka naik bilangan primanya. 5 tidak bisa, maka 7. 1 dibagi 7 tidak bisa, maka tuliskan kembali 1. 7 dibagi 7 1. Hapus atau tutup garisnya. Nah, maka KPK-nya dari 36 dan 42 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 7. Hasilnya adalah 5
Hasilnya adalah 252. Oke. Semoga sudah cukup jelas ya. Nah, sekarang jika belum paham, bisa kalian ulang lagi videonya. Nah, kalian sudah belajar mencari FPB dan KPK dengan penguat faktor dan teknik Sankeydan. Untuk yang berikutnya, kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita tentang FPB. Oke, sekarang kita akan belajar tentang menyelesaikan soal cerita tentang FPB. Saya punya soal cerita. Nah, kemudian kita bahas. Diketahuinya adalah ditanyakan maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Soal yang tadi dapat diselesaikan dengan mencari FPB dari 16 dan 20. Kita bisa gunakan dua cara. Yang pertama adalah menggunakan faktor persekutuan. Faktor dari 16 dan faktor dari 20. 16 adalah 1, 2, 4, 8, 16. Sedangkan 20 1, 2, 5. 4, 5, 10, 20. Kita lihat angka yang sama. Ada 1, 2, dan 4. Maka dari faktor-faktor ini yang terbesar adalah 4, maka FPB-nya 4. Ini adalah cara pertama dengan faktor persekutuan. (16, 20). (16 dibagi 2, 8, 20 dibagi 2, 10. Masih bisa dibagi 2. 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Masih bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. 5 dibagi 2, 5. Masih bisa dibagi 2. 2 dibagi 2, 1. 5 dibagi 2, 5. Nah,
Kemudian faktor primanya 5, karena 1 dan 5 udah nggak bisa dibagi 2 dan dibagi 3. 1 dibagi 5 tidak bisa, maka 1. 5 dibagi 5 bisa 1. Nah, FPB, ingat, kita cari mana yang harus dilingkari. 16 dan 20 bisa dibagi 2? Bisa. Lingkari. 8 dan 10 bisa dibagi 2? Bisa. 4 dan 5 bisa dibagi 2? Ada yang tidak bisa. 2 dan 5 bisa dibagi 2? Ada yang tidak bisa. 1 dan 5 dibagi 5? Ada yang tidak bisa. Maka FPB-nya 2 kali 2 sama dengan 4. Sama kan dengan tadi? Nah, jadi kemasan sebanyak-banyaknya yang dapat dibuat oleh Tini adalah 4. Sedangkan isi setiap kemasan permennya 16 dibagi 4 adalah 4. Lalu coklat 20 bagi 4 adalah 5. Maka isi setiap kemasan ada 4 permen dan 5 coklat. Itu contoh menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan. Itu adalah contoh menyelesaikan soal cerita tentang FPB. Oke, sekarang menyelesaikan soal cerita tentang KPK. Saya punya soal seperti ini. Kemudian kita jawab. Diketahuinya adalah ditanyakan kita jawab penyelesaiannya. Kita akan mencari KPK dari 8 dan 12 sesuai soal ya. Dua, 8 dibagi 2 4, 12 dibagi 2 6. 4 dan 6 masih bisa dibagi 2. 4 dibagi 2 2, 6 dibagi 2 3. 2 dan 3 ada yang masih bisa dibagi 2, maka kita tulis 2. 2 dibagi 2 1, 3 dibagi 2 tidak bisa, maka tulis 3. Kemudian 1 dan 3 sudah tidak bisa dibagi 2, maka naik ke 3. 1 dibagi 3 tidak bisa, teruskan kembali 1. 3 dibagi 3 1. Tuh. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Jadi lampu yang tadi, yaitu lampu merah dan lampu kuning, akan kembali menyala bersama-sama pada detik ke-24. Oke, itu ya. Jadi ini adalah contoh menyelesaikan soal cerita tentang KPK.
Nah, dengan selesainya saya menyelesaikan soal cerita tentang KPK, maka sudah berakhir juga materi tentang FPB dan KPK dari awal sampai akhir ini. Jika ada yang masih belum paham, dapat memutar ulang kembali videonya dan dipelajari step by step, tahap demi tahap, agar kalian dapat paham. Karena jika kalian paham tentang FPB dan KPK, maka guru-guru matematika kalian akan sangat senang sekali. Dan tentunya kalian pun akan senang, karena di kelas-kelas berikutnya itu akan sangat terpakai. Terima kasih sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Nah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video saya agar teman-teman kalian yang masih belum paham juga dapat mempelajari materi ini dengan baik. Sampai jumpa di video pembelajaran saya berikutnya yang akan membahas materi-materi pembelajaran yang lain. Sampai jumpa.